Bismillahirrahmanirrahim. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun if'ala alla muf'alun muf'alun ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dhaka muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa dhaka muswaddun iswadda taswadda muswaddun muswaddun ibyadda yabyaddu ibyadan wa mubyaddan fahuwa mubyaddun wa dhaka mubyaddun ibyadda tabyadda mubayaddun mubayaddun isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wa dhaka musfarrun isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun ikhdarra yakhdarru ikhdiraran wa mukhdarran fahuwa mukhdarrun wa dhaka mukhdarrun ikhdarra la takhdarra mukhdarrun mukhdarrun ishabba yashabbu ishbaban wa mushhabban fahuwa mushabbun wa dhaka mushabbun ishabba la tashhabba mushabbun mushabbun ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa dhaka musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, baca ini udah, sekarang ngaji. Mana belum ngaji? Udah sini, yang kamu Odon sama Ica, 3 anak dulu nyicil. Lu coba maftuh maju aja. Kalau emang cukup ya nanti kalau emang gak cukup ya ini. Ya ini lu bayaran ujian nih. Lu mana tadi? Yang punya lu mana tadi? Ini. Kemarin kan ujian 2.200.000. Udah bayar 2.100.000, kurang 100. Terus ini SPP berapa? Ini kok nggak ada harganya? Ada di buku sekolahnya. Oh iya, makanya di ini tulis. Ya nggak, masa SPP nggak ada harganya? Nggak, berapa ini? 150. 450 sama itu kurang 100, 550 sama penilaian PTS 80, berarti berapa? 630. Oke. Ntar dikumurin lagi 600. Nih pegang dulu. Receh juga duit ya enggak? Oh, recehan. Emang apa kalau receh? Loh, 1, 2, 3, 300 nih. Recehan semua. Bodoh amat ya enggak? 300, berapa tadi? 630. Tuh, itu berapa tadi? Tuh 300, tuh 2, 3. 630.
Tuh, kalau nggak begini lah nggak keluar duit gua recehannya Pak. 600 yang dulu kurang 30. Nah, ini aja yang gampangan. Tuh 2, 3. Ya oke 630. Yang majuan nih biar kelihatan. Tuh liatin senter yang gede. 630. Lu odon. Kalau enggak Ica dulu yang kelas 3 diutamain. Lu kan ujian majuan dikit. Lu ujian kemarin udah bayar. Cuman ini ntar serahin ke Yusuf. Kalau udah nggak percaya sayang, kemarin dikasih separuh malah dikasihin emaknya. Berapa? 8 kali 3 24. 240. Ntar lu tenang aja Don. Kalau cukup kebayar enggak ya udah. Berapa tadi 200? Tuh recehan 240. Ini pegang lu 200. Receh kok duit 40 tuh 2, 3, 4. Nih kartunya ada 3 itu kartu jadinya ya. Oke. Selain Yusuf ntar. Lu siapa namanya? Rizky Ardiansah. 6 kali 3 18. 180. Megang dulu 100. 80-nya ngitung lah. Nah, berarti ini nih 80. Lu gak cukup ganti IP. Gak cukup duitnya. 6, 18. Tahu cukup nggak nih? Kalau nggak cukup ya udah gimana lagi orang kalau nggak cukup. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 100. Nih, yang dulu 100, 80, gocap. Ini berapa tadi? Kayaknya pas nih. 80 ya. Kurang berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Nih. Ya, receh kok duit. Ntar dirapiin. Oke, 3 bulan nyicil. Udah yang puasa tadi siapa? Sini maju yang puasa. Berapa orang? Kalau kagak cukup, udah nggak usah yang puasa besok. Lalu mau 2.000-an. nih lu kemari 10.000 jatah lu. Mau inget gua. Lu kagak sisa, bongkar kotak amal. Ini kewajiban lu dulu. Ini masih kurang. Ini banyak ini. Ini aja 3 juta. Lu berapa kemarin? Lu 3.300.000 lu. Jangan cengengesan. Lah iya kan? Ya main 3.450.000. Kan begitu semuanya. Oke, udah ngaji sekarang. Udah ini belum kebayar. Ya ngamen lagi lah. Mana gua lagi repot ya kan. Cuma kan kalau nggak dicicil begitu lah ribet ntar. Ini taruhin dalam. Bri. Oke ya. Orang ngaji jangan sampai hilang ya. Taruh di atas meja, ditindihin kalau takutnya terbang. Oke. Padahal sekarang saya lagi banyak-banyaknya butuh biaya. Mau ngecor rebu kan. Cuman nggak apa-apa. Karena emang harus semuanya jalan. Ntar ngamen lagi. Ngepet kemana kek. Oke, sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22 yang agak tengah ya. Wasani benar. Wasani nahwu wa'adakumullahu maghanima. Wasani dan bermula yang kedua. Kan kemarin jamak taksir terbagi 2. Munsharif dan ghairu munsharif kan gitu. Nah, munsharif udah kemarin. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua berarti apa? Ghairu munsharif. Itu maksudnya biar langsung kalian paham. Nahwu qauli ta'ala itu seperti firman Allah Ta'ala yaitu ayat wa'adakumullahu maghanima. Wa'ada menjanjikan kum pada kalian semua. Siapa Allahu Allah maghanima pada
harta rampasan perang. Ghanimah itu zamannya ghanimah itu loh. Maknanya harta-harta hasil rampasan perang. Kalau orang perang musuhnya terbunuh atau musuhnya kalah, itu kan kalau dulu perang punya kuda. Nah kuda itu kan berarti diambil sama yang menang kan. Senjata, termasuk perbekalan. Lo ngerti? Nah, termasuk kalau sekarang mah helm. Tentara kan sekarang pakai helm. Arloji, jamnya tentara tuh keren-keren. Ini kayak jam gua. Cakep, mahal. Lu mana pernah gua ngeliat pakai jam? Tadi aja, oleh ini ada jam. Lama ya kan? Itu masuk ke dalaman air 200 meter, nggak masuk air. Beda kalau yang lu pada beli jam habis lebaran pada punya duitnya kok beli jam goceng. Lu sukanya begitu kan? Buat wudhu aja kok langsung ngembun. Lu ya enggak? Lah, bukan. Lah itu harta yang diambil dari musuh yang kalah perang itu namanya ghanimah. Jamaknya maghanimah gitu ya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ayat wa'adakumullahu maghanima. Wa'ada itu bermula, nawas itu khobar jumlah. Wa'ada itu bermula, wa'ada itu fi'lun madin, fi'il madhi. Tansibu yang menasobkan apa wa'ada. Maf'ulaini pada dua maf'ul. Setelah wa'ada ayat kum. Kum ada kafnya, wal kafu dan bermula kafnya. Dhomirun muttasilun itu dhomir muttasil. Fi mahalli nasbin dalam mahal nasob. Karena dhomir itu mabni mahal di makal nasob. Maf'ulun awalun itu sebagai maf'ul yang awal yang pertama. Allahu bermula lafaz Allahu. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Jadi antara fi'il dan fa'il dijeda maf'ul. Kumnya maf'ul. Maghanima bermula lafaz maghanima. Itulah yang menjadi contoh maghanima. Ya, itu yang menjadi contoh berupa isim ghairu munsharif. Maka enggak boleh maghaniman karena ghairu munsharif. Maf'ulun tsanin itu maf'ul yang kedua, al ngantuk. Ya orang main lu harus disuruh tidur. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya maghanima fathu akhirih itu membaca fathah akhirnya maghanima. Al ini makanya rada dikurangin. Ngerti? Badan lu lihat bokoknya enggak ada. Lalu badannya yang ditambahin ininya. Paham gak? Ininya kagak. Makan mulu. Kayak Riu kan, Riu udah kempes. Lu malah nambah bengkak. Lu iya kan? Jangan makan mulu. Ntar bulan puasa gak lu? Setengah hari. Wawas lu badan gede. Kuat sehari lu Di? Lu kuat sehari gak? Ntar asal beduk minum air keran lagi lu. Belajar ya. Oke. Wahwa dan bermula lafaz maghanima jam'u taksirin itu jamak taksir. Ghairu munsharifin yang tidak menerima tanwin. Walidha dan karena itu ghairu munsharif lam yunawan tidak ditanwini apa maghanima. Tanggung biar nanti menjelaskannya tuntas. Saya rasa paham lah ya. Wa'adakumullahu maghanima. Wa'ada fi'il kumnya maf'ul yang pertama, Allahnya fa'il, maghanimanya maf'ul kedua. Maf'ul berarti dibaca nasab, tanda nasabnya fathah dhahirah. Maghanima. Cuman enggak ditanwini karena maghanima isim ghairu munsharif. Kan gampang kan? Nanti saya tulis tetap. Wa angkihul ayyama dan ayat wangkihul ayama. Wangkihu dan nikahlah siapa kalian semua al ayama. Nah ini bukan ayam loh. Kalau ayam itu hari. Kan beda tulisannya. Al ayama gitu kan. Perhatikan maka itu kan begitu.
ayama. Kalau ayam itu kan yang itu kan begini. Ayamun, ayaman. Ini jamaknya, mufradnya yaumun. Nah ini ayim. Maknanya ayama, perempuan yang sendiri. Apakah dia gadis atau janda? Maksudnya yang nggak punya suami. Nah, itu maksudnya ayama. Single parent. Lo ngerti? Itu maksudnya artinya ayama. Atau mendatangkan siapa musonif bi dengan lafadz atau ayat al-ayama liyufida supaya memberi faedah siapa musonif annahu pada sesungguhnya kejadian. La farqo itu tidak ada perbedaan itu maujud baina kaunil fathati antara adanya fathah ada itu zahiratan zahiroh maksudnya zahiroh nyata jelas. Kal misala ini seperti dua contoh al awwala ini yang awal keduanya. Apa? Yang kemarin tuh watarol jibala dan wa'adakumullahu maghanima itu contoh yang kemarin. Au muqaddaratan atau itu yang dikira-kirakan kahadzal misali seperti ini contoh. Ini berarti dekat yang barusan yaitu ayat wangkihul ayama. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya wangkihul ayyama wa angkihu wa angkihu bermula ayat angkihu wa angkihu bermula ayat lafat angkihu itu fi'lu amrin fi'il amar mabniun yang dimabnikan ala khadfin nuni atas membuang nun. Mabninya fil amar itu sama dengan jazmnya mudhoreknya. Wawawul jamaati dan bermula wawu jamaah yaitu setelah ha itu ada wawu itu namanya wawu jamaah atau wawu jama'. Dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Al ayama bermula lafaz al ayama itu maf'ulun bihi maf'ul bih. Wawa dan bermula al ayyama itu mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya al ayyama fathatun muqaddaratun itu fathah yang dikira-kirakan alal alif di atas alif. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya fathah apa at-ta'adzuru uzur. Li'annahu karena sebenarnya al ayyama ismun maqsurun itu isim maqsur. Apa itu isim maksur? Pokok diperhatikan. Dibilangin berkali-kali. Apa isim maksur? Isim yang diringkas. Mabuk lu. Isim yang diringkas. Isim yang akhirnya berupa alif lainah. Itu namanya isim maksur. Al-Fatah, Al-Mustafa, Al-Murtado. Nah itu namanya isim maksur, isim yang diringkas. Secara gampangannya iya. Gitu loh. Lo ada tugas apa, Ndri? Udah, lu sekarang ke rumah, ada tugas. Udah di print. Sekarang ada tugas katanya, tugas negara. Paham no? Isim maksur apa no? Isim yang diringkas. Ntar kalau isim mangkus, isim yang kurang pak. Kurang apa? Kurang sesendok. Emang siapa? Al. Begitu lagi. Ah mabok lu mah. Emang lu kurang sesendok? Lu kurang sesendok? Enggak. Lah iya. No kurang sesekop. Enggak nyambung dia. Udah biarin. Wahuwa dan bermula al ayama jam'u taksirin itu jamak taksir. Mufraduhu bermula mufradnya al ayama ayyimun itu lafaz ayyim ayyimun. Wahia dan bermula ayyim alati itu awewe la zauja yang tidak ada jenisnya suami itu maujud laha bagi ayyim alati sama baik. Bikron kanas au sayyiban
Bikron itu berupa gadis, perawan, kanat ada siapa ayim, au sayyiban atau itu janda. Udah titik, diperhatikan. Ini contoh yang kedua. Wah ini habis berat agak mendingan tapi kok masih berat. Wah. Masih kerasa ini. Oke. Kemarin fathah sebagai tanda alamat nasab kan ada pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad sudah dibahas. Sekarang yang kedua jamak taksir. Jamak taksir terbagi 2. Ada yang munsorib. Nah yang kedua, ini yang pertama munsorib. Yang kedua ghairu munsorib. Nah kalau ghairu munsorib contohnya apa tadi? Wa'ada kumullahu maghanima. Nah ini yang menjadi contoh maghanima. Maghanima ini termasuk jamak taksir. Man ghairu munsorib karena mengikuti wazan mafa'ila. Nah ini maghanima dan al-jibala itu kan dua-duanya fathahnya dhahirah. Nyambung? Oke. Ini gampang. Contoh yang ini gampang. Ya, ini gampang. Nah, yang contoh berikutnya la ayat wa angkihu al ayama. Nah. Ini al ayama huruf alifnya, huruf akhirnya berupa alif layinah. Alif layinah berarti namanya isim maqsur. Semua i'rabnya muqaddar. Ini dibaca nasab, bukan fathah ini, bukan. Ini mah fathah yang ada di mim. Nyambung. Huruf akhirnya adalah alif. Jadi fathahnya diperhatikan loh. Al-ayyama fathah diri ini adalah fathah yang ada pada huruf mim. Adapun huruf akhirnya adalah alif yang kayak iya. Inilah sebenarnya yang bertempatan fathah. Cuman karena alif kan nggak bisa diharokatin, maka al-ayyama ini termasuk isim. Wah kering lagi. Muqaddar, fathahnya muqaddar. Udahlah fathah. Adapun yang atasnya kemarin dhahirah. Nyambung? Gampang kan? Gampang, apa yang susah? Sakit kaki. Oke lanjut. Sekarang udah ngabur dikit biar masa nggak kelar-kelar. Yang terakhir wa fil fi'lil mudhari'i dan dalam fi'il mudhari'. Wa fil fi'lil mudhari'i yang ketiga. Nah, apa fathah sebagai tanda alamat nasab? Yang ketiga adalah wa fil fi'lil mudhari'i dan dalam fi'il mudhari'. Sawaun itu sama saja karena ada apa fi'il mudhari'. Shahihal akhiri itu sahih akhirnya. Kal misali seperti contoh. Alladzi yaitu misal zakaro yang menyebutkan hu pada alladzi siapa al-musannifu. Au mu'tallahu atau itu mu'tal akhir. Kalau yang dicontohkan pertama kan layyana Allah itu kan sahih akhir atau mu'tal akhir. Nahu lantaroni itu contohnya lantaroni. Itu setelah ro ada alif. Nah alif itulah sebenarnya menjadi tempatnya fathah. Cuman karena alif kan nggak bisa diharokatin, maka fathahnya muqaddar gitu loh. Oke lanjut. Li'annal alifa karena sebenarnya alif yang ada pada lafaz taro. Fihi di dalam lafaz taroni harfu illatin itu huruf illat.
Wal fi'lu dan bermula fi'il mudhari itu mansubun dibaca nasab bilan dengan huruf lan. Wa alamatun nasbi dan bermula alamat nasab fihi di dalam taro fathatun muqaddaratun itu fathah yang dikira-kirakan alal alifi atas alif. Li'annahu karena sungguhnya taro itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' mu'tallul akhiri yang mu'tal akhir bil alifi dengan alif. Fi'il mudhari' jadi dibaca nasab idza dakhala alaihi nasibun. Idza dakhala apabila masuk alaihi atas mudhari' apa nasibun amil yang menasabkan. Min nawasibil fi'li nyatanya dari lafat-lafat atau dari amil-amil yang menasabkan fi'il al-madhkurati yang disebutkan fi babi dalam babnya nawasib. Nanti ada an, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud dan seterusnya. Walam yatasil dan tidak bertemu bi akhirihi dengan akhirnya mudhari apa syai'un syai'. Syai' kemarin apa? Oke. Itu salah satunya alif waw ya kaitannya domir. Kan ada lagi nun, baik nun taukid, sakilah khafifah ataupun nun jama' inas. Kalau bertemu nun taukid apa namanya kemarin mabni fathah, baik khafifah atau sakilah. Kalau bertemu nun jama' inas mabni sukun. Kalau bertemu waw alif dan ya, nah i'rabnya bukannya pakai fathah tapi nanti pakai huruf nun atau buang nun gitu loh. Kan gitu kemarin. Mimma nyatanya dari syai' yujibu yang menetapkan apa ma bina'ahu pada binaknya. Nah, lawannya i'rab itu bina. Kevin bangun ngantuk. Baru bantuin tukang gitu udah ngantuk. Bina'ahu pada binaknya mudhari'. Au binakli arabihi atau dengan memindah i'rabnya mudhari'. Nahu layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Itu dalam surah apa no? Yusuf. Surat apa Pri? Lu kemarin pada nekat surat Yusuf. Surat apa sekarang gue nanya sekarang yuk. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Surah Al-Hajj. Layyana tidak sampai Allah pada Allah apa luhumuha daging-dagingnya kurban wala dima'uha dan tidak sampai apa darah-darahnya kurban. Ini perhatikan sebelum saya lanjut. Ini ayat berkenaan dengan ayat, mau dengerin. Orang kafir Quraisy zaman jahiliyah dulu kurban itu udah ada. Memotong sapi, unta, kambing itu ada, ngerti? Dagingnya disembah, persembahkan untuk berhala di hadapan Ka'bah. Nyambung. Ka'bah itu dulu di depannya sekeliling Ka'bah itu ada 360 lebih Ka'bah, berhala. Ngerti? Daging yang tadi dipotong nih dari kabilah Quraisy, ini dari kabilah Huzail, ini dari kabilah Taif, ini dari kabilah Najran, ini dari kabilah yang macam-macam. Dagingnya diamparin di depan Ka'bah, darahnya dioles-olesin di dinding Ka'bah. Tujuannya apa? Supaya berhala-berhala tadi melihat. Ngerti? Nah, amalan-amalan orang jahiliyah tadi begitu Islam datang diluruskan. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah bentuk takwa yang ada dalam hati. Tapi takwa diwujudkan nyata berupa Dari udah 2 kali nih. Taruh tangan yang benar.
Mainan lu dikasih pemahaman lu. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi perbuatan takwa. Perbuatan takwa tadi harus dinyatakan benar-benar. Orang kelaparan, kalau nggak dikasih makan kenyang apa enggak? Enggak, kasih makan. Nah, yang sampai kepada Allah itu bukan nasi yang diberikan kepada anak yatim, enggak. Yang sampai kepada Allah perbuatan takwa pada diri seseorang yang diejawantahkan, yang dilakukan nyata berupa memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nyambung nggak? Itu maksudnya. Lah itu yang menjadi contoh layana nala yanalu itu loh. Nah itu dibaca la gitu. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya layyana lallahu luhumuha wala dima'uha. Lan itu bermula lan itu harfu nafyin huruf nafi. Wa nasbin dan huruf nasab. Yanala bermula yanala itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bilan dengan huruf lan. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya lan. Alamat nasabnya yanala fathu akhirih itu membaca fathah huruf akhirnya yanala. Huruf akhirnya apa? Lam. Allaha bermula lafaz Allaha itu mansubun dibaca nasab ala ta'zimi atas makna ta'zim. Disimak jangan main mulu. Luhumu bermula lafaz luhumu itu fa'ilun fa'il. Wawa dan bermula lafaz luhumu itu mudhofun isim mudhof. Wal ha'u dan bermula haknya dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil fi mahalli jarrin dalam mahal jar bil idhofati sebab idhofah. Wala dima'uha dan bermula lafaz ayat wala dima'uha itu al-wawu harfu atfin. Al-wawu bermula wawunya itu harfu atfin huruf ataf. La bermula la itu nafiyatun yang menafikan. Dima'u bermula lafaz dima'u itu ma'tufun itu ya lafaz yang diatofkan. Alama atas ayat qoblau yang sebelumnya dima'u. Sebelum dima'u apa? Apa? Luhumuno Allah. Layana Allah kan mudhore. Lah itu makan dimau isim. Aduh. Seno. Maka kudu canggih ngaji nahwu mah. Wal ha'u dan bermula haknya dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil fi mahalli jarrin di mahal jar bil idhofati sebab idhofah. Udah titik. Perhatikan. Berarti ki jangan ngomong bercanda mulu. Udah kagak diantak mainan mulu. Sekarang saya geser ke bawah. Nih yang nomor 3. Fathah sebagai tanda alamat nasab ada pada fi'il mudhari. Terserah mau sahih akhir kek mau mu'tal akhir, tapi yang tidak bertemu dengan syai. Ini palang tidak bertemu dengan syai. Apabila kemasukan amil nasib itu udah pasti. Baik dia sahih akhir ataupun mu'tal akhir. Sahih akhir contohnya layyanala. Udah ini aja lah. Layyanala. Kalau mu'tal akhir contohnya apa tadi ayatnya? Oh lantaro. Gitu aja saya ini lantaro nih, cuman ininya saya buang biar kalian melihatnya ini. Nih taro. Ini perhatikan. Kalau ini gampang. Kemasukan apa namanya lan dibaca nasab. Lamnya tanda nasabnya fathah, tapi fathahnya dhamirah. Nyambung. Taro. Ini perhatikan. Ini kan fathah kan sama dengan ini tadi. Ya kan? Ada pada huruf ro. Setelah ro apa nih?
alif. Artinya mu'tal alif. Ngerti? Nah, dibaca nasab tandanya fathah. Tapi fathahnya mukot. Taruh. Bisa bedain. Begitu juga Roma ya. Kalau Yarmi jelas. Nah, itulah diantaranya. Oke ya. Berapa menit no? Yusuf udah datang. Nah, tumben. Wa amal alifu. Lanjut apa? Baru kok. Berapa menit? Tapi udah 2 ya. Ya udah dah. Tadi B no? Nah, udah besok C. Besok malam apa? Malam Rebo. Wah, masih bisa ngaji. Rebo ngecor ya. Ini kembar gak ngaji kembar? Udah kembar gak ngaji, adiknya gak ngaji. Udah susah dah. Ya udah besok wa amal alifu, besok lanjut. Berarti udah kelar nih. Nah, ini boleh ini kalian hapus. Gitu loh, ngerti? Nah, yang ini jangan. Kan belum selesai. Gitu loh, kalau ngapus. Oke ya, udah segitu dulu dah. Setengah jam lumayan lah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.